Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi yang sangat penting terkait informasi perubahan ya, perubahan terkait prioritas ya. Jadi untuk pelamar prioritas berdasarkan risalah Rakornas 2022 yang diposting di Instagram rekrutmen P3K Guru, ternyata ada sedikit perubahan Bapak Ibu ya. Untuk prioritas itu ada perubahan, hanya prioritas satu dan 2 saja. Jadi sebelumnya kita ketahui bersama Bapak Ibu ya, bahwa untuk pelamar prioritas itu kan yang kita ketahui itu ada tiga. Yang pertama itu adalah pelamar prioritas satu, pelamar prioritas 2, dan pelamar prioritas 3. Nah sekarang berdasarkan risalah Rakornas yang diposting di Instagram rekrutmen P3K Guru, itu ternyata ada sedikit perubahan Bapak Ibu ya untuk pelamar prioritas. Bahwasanya perubahan itu terdiri hanya prioritas satu dan 2 saja. Jadi di sini dikatakan prioritas satu yaitu guru yang sudah mendapatkan nilai passing grade ya. Guru yang sudah mendapatkan nilai passing grade di tahun 2021 yang belum mendapatkan formasi. Yang mana itu prioritas satu itu adalah THK 2 Bapak Ibu ya. THK 2, kemudian guru honorer negeri ya, seperti itu. Kemudian ada juga guru swasta dan lulusan PPG Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, di sini dikatakan nantinya untuk prioritas satu berdasarkan risalah Rakornas 2022 itu nantinya diangkat di tahun ini juga antara pertengahan bulan Juli sampai akhir Agustus 2022 ya. Ini tentunya menjadi kabar ya yang kita tunggu-tunggu. Mudah-mudahan saja di pertengahan bulan Juli nanti hingga akhir Agustus berdasarkan risalah Rakornas yang diposting di Instagram rekrutmen P3K itu betul-betul direalisasikan ya, bahwasanya diangkat ya untuk pelamar prioritas satu. Dan yang terbaru di sini adalah bahwasanya untuk prioritas itu ada perubahan Bapak Ibu ya. Jadi hanya prioritas satu dan 2 saja. Jadi kemana prioritas 3? Nah itu yang jadi pertanyaan ya. Kemana prioritas 3 sesuai dengan Permen Pan RB nomor 20 tahun 2022. Ini kan berdasarkan risalah Rakornas 2022 ya, yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 28 Juni hingga 1 Juli ya. Ini sementara masih berlangsung Bapak Ibu ya. Nah sekarang kita pindah ke prioritas 2. Prioritas 2 ini adalah bagi guru THK 2 dan guru honorer negeri mengajar 3 tahun ke atas dan terdaftar di Dapodik. Akan diangkat juga tetapi sesudah prioritas 1 beres dengan seleksi sebagai berikut. Nah, jadi sudah ketahuan ya bahwasanya untuk prioritas 3 itu dipindahkan ke prioritas 2 Bapak Ibu ya. Nah, jadi sisa 2 pelamar prioritas saja, yaitu pelamar prioritas 1 dan pelamar prioritas 2. Jadi khusus untuk pelamar prioritas 2 itu terdiri dari guru THK 2 dan guru honorer negeri. Jadi tadinya ini kan guru honorer negeri berdasarkan Permenpan RB itu guru honorer negeri yang masa pengabdiannya 3 tahun ke atas dan tidak lolos passing grade itu ada di prioritas 3, ada di prioritas 3 ya. Setelah adanya Rakornas 2022 itu berubah menjadi dimasukkan di prioritas 2 Bapak Ibu ya, berdasarkan diposting oleh rekrutmen P3K. Jadi prioritas 2 itu bagi guru THK 2 dan juga untuk guru honorer negeri ya. Jadi dipindahkan dari prioritas 3 ke prioritas 2 seperti itu ya. Nah nantinya juga akan diangkat Bapak Ibu ya, tetapi nanti sesudah prioritas 1 beres. Adapun seleksinya itu yang pertama adalah seleksi akademik, dilihat dari latar belakang pendidikannya. Nah, jadi dilihat dari data kualifikasi akademik ya untuk seleksi prioritas 2. Kemudian dilihat dari kompetensi dan dilihat dari kinerja. Kemudian ada yang keempat ini adalah latar belakang atau background check. Itu adalah kekhawatiran terlibat radikalisme, terorisme dan paham-paham yang lain yang background check Bapak Ibu ya, itu namanya. Jadi latar belakang atau background check itu berarti apakah terlibat radikalisme atau tidak, terorisme dan lain-lain sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu ya, itu yang harus Bapak Ibu pahami. Nah, di sini kita scroll sedikit.
bahwasanya untuk nomor 2 dan 3 itu belum dikeluarkan teknisnya ya. Nah, jadi untuk nomor 2 dan 3 itu belum dikeluarkan teknisnya. Jadi nanti ada teknisnya terkait prioritas 2 Bapak Ibu ya. Nah, jadi bagi yang belum lulus, belum ikut seleksi, itu diangkat juga dengan syarat di atas nomor 1 sampai 4 yang sudah dijelaskan sesuai dengan Permenpan RB nomor 22. Nah, khusus untuk penjaga, driver dan keamanan dan lain-lain akan dijadikan pegawai ahli daya atau outsourcing isi dalam Permenpan RB nomor 22. Bapak Ibu ya, seperti itu. Jadi ini adalah perkembangan terkait ya, bahwasanya yang paling mengejutkan di sini bahwasanya tadinya pelamar prioritas itu ada 3, sekarang sisa menjadi 2 saja, yaitu prioritas 1 dan 2, yang mana untuk prioritas 3 yaitu guru honorer negeri itu dibawa ke masuk ke prioritas 2. Nantinya ada teknisnya Bapak Ibu ya. Terkait dengan hal ini akan ada teknisnya. Jadi di sini kita ketahui bersama bahwa Rakornas ini berlangsung dari tanggal 28 Juni hingga 1 Juli ya. Di Ancol sedang melaksanakan Rakornas pemenuhan kuota P3K Guru 2022. Itu dihadiri Kadisdik Bapak Ibu ya. BKD Provinsi Kabupaten Kota, DKI, Jabar, Banten, Sumatera Selatan, Lampung dan lain-lain. Kemudian untuk tanggal 2 sampai 8 Juli seluruh Pemda mengisi menambah kuota formasi di daerah masing-masing. Boleh menambahkan kuota formasi tetapi tidak boleh mengurangi. Jadi di sini tanggal 2 sampai 8 Juli ini penentuan ya, apakah Pemda betul-betul memaksimalkan kuota formasi yang diajukan oleh pusat ya, karena di sini di tanggal inilah nantinya diberikan kesempatan ya untuk seluruh Pemda mengisi dan menambah kuota formasi di daerah masing-masing. Jadi ceritanya ini Bapak Ibu ya, itu bisa menambah tetapi tidak boleh mengurangi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Boleh menambah tetapi tidak boleh mengurangi. Itu yang harus Bapak Ibu pahami sekalian ya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini kita lanjut sedikit Bapak Ibu ya, terkait dengan hal itu. Di sini kita lihat ada informasi resmi dari Mahfud MD ya, selaku Menpan RB interim sementara ya, yang menggantikan Bapak Cahyo. Dilansir di jpnn.com, di sini dikatakan bahwa Mahfud MD sebut ada formasi P3K 2022 untuk jabatan teknis lainnya sebegini besarannya. Nah, di sini kita lihat dari pemaparan Bapak Mahfud ya pada hari ini Rabu 29 Juni 2022. Di sini dikatakan untuk guru ya seperti itu di daerah itu kotanya itu 758.000 Bapak Ibu ya. Nah, ini kotanya 758.000. Nanti ditambah dengan sisa formasi tahun lalu itu menjadi 970.000 khusus untuk formasi guru di daerah. Seperti itu ya, yang akan diusulkan oleh Pemda maksudnya seperti itu. Kemudian untuk fungsional selain guru, termasuk kesehatan juga sih sebenarnya Bapak Ibu, itu ada sekitar 184.239. Nah, kemudian Papua dan Papua Barat formasi 2021 itu ini ya, sudah termasuk semua di dalam. Jadi total secara keseluruhan untuk pengadaan P3K tahun 2022 jika digabungkan antara pusat dengan daerah itu sekitar 1.086.128 kuota formasi Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, jadi ini yang harus Bapak Ibu pahami sekalian ya, bahwasanya ada perubahan yang cukup mendasar di sini Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.